Oke, berjumpa kembali di video kali ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan modul 2 tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, submateri yang Pak jelaskan pada kesempatan ini adalah arus listrik dan tegangan listrik. Nah, apa itu arus listrik? Nah, arus listrik itu adalah aliran muatan listrik. Nah, yang gimana aliran muatan listrik itu? Arahnya gimana? Nah, arah arus listrik itu berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, kalau arus listrik pada suatu rangkaian itu menggunakan prinsip muatan listrik yang bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Sementara dari elektron sendiri, sebelumnya pada menjelaskan bahwa elektron itu merupakan partikel yang bergerak bebas sehingga aliran elektron tersebut bergerak berlawanan dengan arus listrik, yaitu dari negatif ke positif. Selanjutnya, apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang melalui suatu penampang penghantar setiap sekonnya. Banyaknya muatan listrik yang melalui penampang pengantar setiap sekon. Nah, Bapak memberikan garis bawah di situ, yaitu yang berwarna, itu muatan listrik dan sekon. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengukur kuat arus listrik itu namanya ampere meter. Nah, bagaimanakah pemasangan ampere meter dalam suatu rangkaian? Nah, dalam suatu rangkaian, ampere meter dipasang secara seri. Nah, perhatikan gambar yang Bapak buat. Jadi, pemasangannya secara seri. Nah, secara matematis, kuat arus listrik dapat diformulakan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Nah, Bapak berikan konsep rumus segitiganya, yaitu Q per I kali T. Ingat, yang dibagi itu selalu di atas, sementara pembaginya sama yang di ruas kiri itu dalam satu posisi. Nah, ketika ditanya I, kalian tinggal tutup aja I-nya. Nah, jadi I sama dengan kalau kalian tutup I-nya, posisi I-nya, maka rumusnya Q per T. Nah, ketika T juga ditanya, kalian juga bisa menutup huruf T-nya, sehingga kalian memperoleh nanti formula T-nya Q per I. Nah, namun sebaliknya jika ditanya Q, kalian tinggal menutup huruf Q-nya, sehingga formulanya menjadi I kali T. Nah, jadi seperti itu penggunaan rumus segitiganya ya. Nah, keterangannya gimana? Nah, I sama dengan kuat arus listrik. Nah, di mana kuat arus listrik itu satuannya ampere atau disimbol dengan A. Sementara Q adalah muatan listrik yang disimbol dengan huruf C. C itu satuannya kolom. T itu adalah waktu. Satuannya adalah detik atau sekon. Simbolnya S. Nah, perlu diingat, nah, satu kolom per sekon, ingat, jadi Q per T. Jadi kuat arus listrik itu satuannya Q per T, kalian ganti satuannya Q satuannya Q dan satuannya T apa? Jadinya C per S. Nah, C per S itu kolom per sekon. Nah, satu kolom per sekon itu sama dengan 1 ampere. Nah, kemudian 1 miliampere itu setara dengan 10 pangkat minus 3 ampere. Kemudian yang seperti huruf U ini bacanya adalah mikro. Nah, 1 mikroampere itu setara dengan 10 pangkat minus 6 ampere. Nah, jadi
konversi satuan ini tolong diingat, karena ada beberapa soal itu menggunakan konversi satuan. Namun, tidak semua soal mengkonversikan satuannya. Ada beberapa jenis soal saja, tergantung si pembuat soal ya. Memberikan contoh soal satu aja. Contoh soal yang pertama, berapa kuat arus listrik pada suatu penghantar jika pada penghantar itu mengalir muatan listrik 600 volt selama 5 menit? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus bisa menguasai variabel-variabel dalam rumus atau formula yang Bapak berikan ini. Nah, di formula ini hanya ada 3 variabel, I, Q, T. Simbol I, Q, T. Kalian harus kuasai I itu apa, Q itu apa, T itu apa, dan satuannya. Perhatikan di sini satuannya sekarang. Kolom berarti C, berarti ini muatannya, muatan listrik, berarti ini Q-nya. Kemudian selama 5 menit. Nah, 5 menit itu kan waktu. Nah, kemudian ingat di fisika itu satuannya harus kalian konversi ke satuan SI. Nah, 5 menit kalian ubah ke satuan detik. Nah, jadi 1 menit itu harus kalian ingat. 1 menit itu berapa detik. Oke, sebelum kita lanjut, kalian harus bikin dulu tahapan-tahapan untuk penyelesaian soal seperti ini. Yang pertama kalian bikin diketahui. Ditanya apa, kemudian jawab. Yang diketahui Q sama dengan 600C. T sama dengan 5 menit, di mana 5 kali 60 sekon dapatnya 300 sekon. Dan yang ditanya adalah I. Sesuai dengan rumus dasar, I itu sama dengan Q per T. Kalian jawab, rumusnya Q per T. Masukkan angkanya Q 600, T-nya 300. Jadinya 600 per 300, coret-coret aja nolnya. Coret nolnya atas bawah sama-sama 2, kemudian tinggal 6 per 3. Jadi 6 bagi 3 dapatnya 2. Jadi ketika kalian memasukkan nilainya di rumus ini, satuannya nggak usah kalian masukkan ya. Nanti di akhir baru kalian tambahkan satuannya sesuai dengan satuan SI-nya di sini. Ya, dengan catatan semua variabel yang ada di sini satuannya semua SI. Maka nanti di akhir juga satuannya SI juga. Jadi diperolehlah kuat arus listrik sebesar 2 ampere. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, berapa banyak muatan yang melewati kawat pengantar selama 1 jam jika kuat arus listrik besarnya 8 mikroampere. Nah, ingat seperti yang Pak sampaikan tadi, kalian harus menguasai formula. Nah, dari rumus segitiga yang tadi, kalau kalian menguasai, maka ini gampang menjawabnya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui variabel yang ditentukan dan yang ditanya apa, maka kalian bisa menggunakan rumusnya gimana langsung. Rumus jadinya langsung kalian bisa buatkan. Nah, seperti yang di soal. Selama 1 jam berarti itu variabel T, waktu. Jadi T. Jika kuat arus listrik berarti ini mengarah ke variabel I. Kuat arus listrik simbolnya I. Nah, jadi yang ditanya pasti banyaknya muatan, berarti Q yang ditanya. Seperti yang Pak sampaikan sebelumnya, bahwa ketika salah satu variabel ditanyakan tinggal tutup aja. Jadi kalian akan memperoleh rumus di rumus segitiganya itu tutup Q-nya. Ya, Q-nya ini ditutup, maka kalian akan dapat rumus Q sama dengan I kali T. Seperti itu ya. Sebelum lanjut, ingat tahapan untuk menjawab soal-soal seperti ini. Nanti kalau ada ulangan yang secara yang tipe esai, kalian bisa mengikuti petunjuk yang sudah Bapak berikan. Yang pertama, kalian bikin diketahui dulu. Apa yang diketahui dan ditanya apa. Diketahuinya kuat arus 8 mikroampere. U itu seperti huruf U ini adalah mikro ya. Nah, kemudian T 1 jam. Nah, 1 jam itu kalian harus konversikan ke satuan SI, ke detik. Kalau nggak tahu detik ya sekon. Nah, ingat 1 jam 3600 sekon. Kemudian yang ditanya Q. Nah, jadi seperti yang tadi Pak sampaikan, untuk menggunakan rumus segitiga ini, kalian tinggal menutup huruf Q. Jadi Q, rumusnya jadinya Q sama dengan I kali T. Setelah itu kalian masukkan angkanya, satuannya nggak usah. Nanti di akhir baru kalian tambahkan satuannya. Ingat, satuan yang ini ya, yang A sama S itu jangan dimasukkan, kecuali mikronya.
Jadi 8 mikro kali 3600. Ingat titik yang di sini nih kali ya. Jadi 8 kali 3600 dapatnya 28.800 mikro. Di satuannya Ki C, karena tinggal menambahkan C. Jadi diperolehlah hasil 28.800 mikrocoulomb. Nah, kalau ini kalian ubah ke satuan SI, ke coulomb, ingat tadi mikrocoulomb diubah ke coulomb itu ingat 1 mikro itu 10 pangkat minus 6. Jadi kalian ubah 10 pangkat minus 6. Nah, di materi modul 1 sudah Pak berikan sistem matematisnya bilangan berpangkat. Nah, ketika ini diubah dalam bentuk desimal, ingat bilangan berpangkat minus nanti pergerakannya dari kanan ke kiri sebanyak berapa minusnya? Ya, kalau 6 berarti bergerak dari kanan ke kiri sebanyak 6 kali. Nah, hitung aja berarti komanya nanti di mana? Ketika selain angka 0 nggak ada lagi angka berikutnya, kan tinggal menambahkan angka 0 di depan angka sebelumnya. Jadi di sini kalian hitung langkahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalian tambahkan 0 dulu, baru koma 0. Jadinya diperoleh nilainya lah 0,0288. Ya, 0,0288 coulomb. Sementara 0 yang di belakang diabaikan. Jadi seperti itu. Kalau nanti sampai di sini aja sudah benar. Nanti tergantung kalau dia dalam bentuk pilihan ganda, kalian tergantung perhatikan optionnya. Kalau optionnya nanti ke sini, ya kalian harus belajar mengkonversikan satuan, ya. Langsung kalian ubah ke satuan SI. Tapi kalau nanti optionnya seperti ini, ya udah cukup sampai di sini aja. Tetapi kalau tipe soalnya esai, kalian sampai di sini udah benar, nggak perlu lagi sampai ke bawah. Kalau ke bawah ya syukur, itu sempurna banget, ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk pembahasan materi tentang kuat arus listrik seperti itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tegangan listrik. Nah, tegangan listrik nama lainnya yaitu beda potensial. Nah, apa itu tegangan listrik atau beda potensial? Nah, tegangan listrik atau beda potensial adalah banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial yaitu kita menggunakan yang namanya voltmeter. Nah, di mana voltmeter ini kalau kita pasang dalam suatu rangkaian itu kondisinya disusun secara paralel, seperti gambar. Nah, secara matematis tegangan listrik ini kita dapat formulasikan di mana V sama dengan W per Q. Nah, rumus segitiganya seperti ini. Ingat, yang dibagi di atas pembaginya sama yang di ruas kiri ada yang di bawah. Jadi ketika W ditanya, kalian tinggal tutup aja W-nya. Jadi nanti kalian memperoleh rumus W sama dengan V kali Q. Tanda titik itu artinya kali, sementara garis yang horizontal ini bagi. Nah, ketika Q ditanya, kalian tinggal tutup Q-nya, maka nanti kalian memperoleh rumus Q sama dengan W per V. Oke, kemudian apa itu V, apa itu W, apa itu Q? Nah, silahkan lihat di video yang Pak berikan. Dan juga ada yang sudah Bapak berikan, kalian modul, tolong dipelajari ya. Nah, berikutnya sumber tegangan listrik. Nah, sumber tegangan listrik itu ada dua. Ada yang namanya elemen primer, ada yang namanya elemen sekunder. Nah, apa itu elemen primer? Elemen primer itu adalah elemen yang tidak dapat dimuati lagi setelah elektrolitnya habis digunakan. Nah, jadi sumber tegangan itu hanya sekali pakai. Ketika sudah habis, ya sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, contohnya apa?
Nah, contohnya elemen volta dan baterai. Seperti ini. Maksudnya sekarang kan ada yang baterai basah dan baterai kering. Nah, baterai yang maksud di sini yang elemen primer adalah baterai kering. Ketika sudah habis pemakaiannya ya sudah selesai. Ya, nggak bisa dipakai lagi. Nah, sementara elemen sekunder, elemen sekunder ini adalah elemen yang dapat dimuati lagi setelah elektrolitnya habis digunakan. Nah, contohnya apa? Nah, ini contohnya yang ada di kendaraan, yaitu seperti sepeda motor atau mobil. Nah, itu contohnya adalah aki atau namanya akumulator dan baterai isi ulang. Sekarang kan tren tuh ya, ada yang baterai yang bisa diisi ulang lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sumber tegangan listrik kita jadinya ada dua, elemen primer dan elemen sekunder. Berikutnya memberikan contoh untuk tegangan listrik. Gimana sih tipe-tipe soalnya? Memberikan dua contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama, berapa banyak muatan listrik yang dapat mengalir dalam sumber listrik jika sumber listrik menghasilkan beda potensial 12 volt dan menyimpan energi 6000 joule. Nah, seperti yang Bapak tekankan, untuk di fisika kalian harus bisa menguasai variabel yang terdapat di dalam formula, terdapat di dalam rumus. Nah, jadi rumus segitiga yang Pak berikan tadi itu W per V kali Q. Nah, ketika kalian sudah tahu itu formula segitiganya, nah sekarang mengarah ke soal. Perhatikan di soal variabel apa saja yang sudah ada di soal. Nah, beda potensial 12 volt. Berarti ini simbolnya adalah V. Jadi V-nya sudah diketahui. Kemudian energi 6000 joule. Berarti W-nya sudah diketahui. Nah, tinggal kalau sudah V diketahui, W sudah diketahui, berarti Q yang ditanya. Berapa banyak pemuatan listrik? Nah, ketika Q ditanya, nah rumus segitiga ini gampang. Nah, kalian tinggal tutup aja rumus huruf Q-nya. Kalian akan memperoleh rumus Q sama dengan W per V. Nah, sebelum itu ingat ikuti petunjuk penyelesaian soal hitung-hitungan di dalam fisika. Kalian harus bikin dulu diketahui. Diketahui tadi V-nya 12 volt, kemudian W-nya 6000 joule. Nah, yang ditanya adalah Q. Nah, sekarang tadi sudah Pak jelaskan bahwa kalian mendapatkan formula Q sama dengan V per W. Nah, ketika kalian sudah cantumkan, atau kalian sudah mengetahui formulanya, kalian tinggal memasukkan angkanya saja. Nah, ganti W-nya dengan 6000, V-nya dengan 12. Jadi 6000 per 12. Nah, kalian harus basic dasarnya matematikanya harus kuat pembagiannya. Kalau pembagiannya nggak bisa ya nggak bisa membagi. Nah, jadi 6000 dibagi 12, kalian memperoleh nilai sebesar 500 C. Ingat C itu kolom. Ya, jadi besarnya muatan listriknya sebesar 500 kolom. Nah, itu tipe soal, contoh soal yang pertama. Yang biasa ya. Yang kedua, contoh soal yang kedua, ini kombinasi pengembangan di mana kalian harus menguasai materi sebelumnya, yaitu kuat arus listrik, sehingga nanti kombinasi dengan rumus kuat arus listrik. Ya, contoh soalnya gimana sih? Oke, perhatikan. Sebuah sumber listrik menghasilkan selisih potensial listrik 12 volt dan kuat arus 2 ampere. Hitunglah energi yang dikeluarkan sumber itu jika digunakan selama 5 menit. Oke, kalian harus ingat rumus segitiga baik di kuat arus listrik maupun di beda potensial. Nah, rumus segitiga yang di sebelah kiri adalah rumus segitiga kuat arus listrik, sementara rumus segitiga yang di kanan adalah rumus segitiga untuk formula beda potensial. Nah, sebelum kalian mencari rumus yang di sebelah kanan, mencari W-nya, kalian harus menggunakan rumus segitiga yang ada di sebelah kiri, yaitu kalian mencari Q-nya. Nah, sebelum itu kalian harus tahu variabel yang ada di sini di soal. Dari variabel yang ada di soal, potensial listrik 12 volt berarti V-nya diketahui. Kemudian kuat arus listrik 2 ampere berarti I-nya diketahui. Itulah energi yang dikeluarkan sumber itu jika digunakan selama 5 menit.
Nah, 5 menit itu menunjukkan waktu. Nah, I sama T sudah kita berarti Q yang ditanya di sini. Nah, ketika Q ditanya di sini, ingat bikin dulu step by stepnya, diketahui dulu bikin. Nah, udah seperti ini ya. Nah, 5 menit ingat diubah ke dalam satuan SI. Jadinya 5 menit, 5 dikali 30, 5 kali 60 dapatnya 300 sekon. Kemudian, langkah pertama kalian mencari Q. Rumus Q, seperti yang Pak sampaikan tadi, tinggal kalian tutup aja huruf Q-nya ini. Tinggal I sama T. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan I kali T. Nah, Q sama dengan I kali T. Masukkan I-nya sebesar 2, kemudian T-nya 300. Jadi Q-nya nilainya sebesar 600 kolom. Nah, setelah kalian memperoleh nilai Q, kalian masuk ke terakhir. Pertanyaannya adalah energi. Berarti W yang ditanya. Jadi formula W ini sama juga. Tinggal kalian tutup aja hurufnya. W sama dengan V kali Q. Nah, setelah itu kalian masukkan angkanya. V-nya tadi berapa. Kemudian Q yang kalian peroleh dengan mencari hitung-hitungan di kuat arus kami peroleh 600. Jadi 12 dikali 600. Nah, 12 kali 6 itu 72. Kalian tinggal tambahkan nolnya 2. Jadinya 7200 Joule. Nah, jadi tipe soal yang nomor 2 ini adalah tipe soal yang kombinasi dengan kuat arus listrik. Nah, jadi ketika kalian menemui soal yang seperti ini, kalian harus menguasai formula, baik itu formula yang ada di kuat arus listrik maupun di beda potensial. Nah, seperti itu. Video berikutnya Pak akan memberikan pembahasan tentang hambatan dan hambatan pada kawat pengantar. Demikian yang dapat Pak sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Next time ketemu lagi di video berikutnya.